Sekuler memisahkan agama dengan negara. Religius memakai agama dalam negara. Indonesia ini religius, bukan sekuler. Buktinya semua pejabat kita disumpah pakai Quran. Sini aja pegang. Ya kan? Seluruh pejabat kita kalau Islam disumpah pakai Quran. Betul? Berarti agama dibawa, nggak dipisah. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, khususnya pengurus masjid Al-Istiqamah Mabar Hilir, Kecamatan Baru ya, Mabar Hilir yang dimuliakan Allah SWT, Kota Medan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Banyak umat Islam salah sangka, menganggap bahwa agama Islam itu cuma ibadah. Ibadah itu cuma 1/4 agama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membagi syariat Islam itu dalam 4 bab. 1/4 namanya bab ibadah. Mulai dari bab air, istinja, syarat-syarat sholat, rukun sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sampai mati, sampai nguburkan orang mati. Itu 1/4 namanya bab ibadah. Yang kedua bab muamalat, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, gadai menggadai, tukar menukar. Ini semua dalam bab muamalat. Sebab situ bahaya kalau nggak pakai cara Islam, nanti akan muncul cara riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, untung dari jual beli halal, tapi untung dari riba haram. Makan uang riba seperti berzina dengan ibu kandung dosanya. Tapi hari ini kan hampir semua orang pakai riba. Nggak tahu dia bahwa itu berbahaya besar. Tidak ada orang yang kaya dari riba. Pinjam mesti bangkrut, rugi. Sebab tidak ada keberkatan. Negara yang main riba mesti bangkrut. Indonesia sebentar lagi insya Allah.
Ya bayar utangnya aja 1 tahun 400 triliun tambah bunga. Sedangkan APBN kita cuma 1.800 triliun, itu pun rugi. Defisit 300. Berarti cuma 1.500. Dari 1.500 setahun APBN kita bayar utang 400 triliun. Udah tinggal 1.100. Mau bangun apa 1.100? Makan aja susah sekarang. Makan aja sekarang susah. Tapi pakar-pakar ekonomi kita semua diem, takut. Ngomong dipindah, ngomong dipecat. Udah ada aturan, ngomong aja di Facebook aja, ngomong aja dipecat. Sudah terjerat riba. Sri Lanka itu sudah digading, airportnya dibangunkan Cina, nggak bisa bayar, airportnya diambil. Yang ketiga bab munakahat, nikah, talak, rujuk, itu semua diatur. Nikah yang halal, nikah yang nggak halal, apa syarat-syarat nikah, rukun nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk. Ini semua ada dalam bab munakahat. Baru bab jinayat, hukum pidana. Mencuri, potong tangan, berapa yang mesti dipotong. Kalau curi makanan tidak dipotong, dikasih makanan. Kalau curi ayam seekor, didenda seekor, nggak dipotong tangan. Seberapa baru dipotong tangan? Kalau mencuri seharga sebuah perisai besi perang, 400 dirham, kira-kira sekarang 2,5 juta gitulah, baru dipotong tangannya. Itu pun harus ada saksi dan bukti. Jadi ini lengkap, Islam itu lengkap cara hidup. Yang hari ini hanya ibadah-ibadah aja, nggak mau belajar yang lain. Dan ada sekelompok penguasa sekarang yang nggak mau orang Islam itu menjalankan agama Islam lengkap 100%. Udah kalian zikir-zikir aja, sholat-sholat aja, udah jangan urusin politik. Loh, urusan politik itu termasuk dalam urusan bermuamalat. Kalau dibikinnya nanti undang-undang perda-perda yang nggak membela Islam, bagaimana? Ternak babi aja mau dimusnahkan, marah semua demo, save babi, selamatkan babi. Ayo, babi diselamatin coba. Di negeri yang 75% Medan ini Islam, di negeri yang 88,7% penduduk Indonesia ini orang Islam. Masih lebih bagus zaman Orde Baru, piara babi di kota ditangkap, disita babinya. Sekarang di Mandala piara babi, kota Medan itu boleh piara babi. Babinya mati kena flu Afrika, dibuang ke kali, ke sungai. Sampai kita pun jijik makan ikan. Bangkai babi di mana-mana. Kenapa? Karena penguasa kita bukan lagi orang yang mementingkan agama. Gara-gara kita asal-asalan milih, kasih 50.000 pilih Cina. Mereka nggak akan mau milih kita, sampai gundul nggak mau. Di kompleks Cina nggak pernah ada menang orang Islam. Apa kalian nggak perhatikan itu? Di kompleks Cina ada pernah Haji Muhammad menang situ? Nggak akan pernah menang sampai kiamat, nggak menang. Hari ini kita nggak berpikir bahwa agama kita ini dalam bahaya. Kemarin dikatakan agama adalah musuh besar Pancasila. Paham? Agama musuh besar Pancasila. Kan bahaya itu. Kapan agama memberontak melawan Pancasila? Nggak pernah. Tidak pernah tercatat agama memberontak lawan Pancasila. 74 tahun merdeka. Dibilang agama musuh Pancasila, apa nggak bahaya? Kalau agama musuh Pancasila paling besar, siapa yang diambil? Pancasila diambil, agama dibuang, begitu? Atau agama diambil, Pancasila dibuang? Mana bisa musuh besar berdampingan? Betul? Ini kan bahaya ucapan ini. Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Yang ngomong itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, badan negara. Kalau agama musuh terbesar Pancasila, berarti agamanya harus dibuang, Pancasilanya harus hidup. Betul? Ini kan bahaya besar ini. Kita disuruh ibadah-ibadah aja, ibadah-ibadah aja. Padahal 74 tahun merdeka, Pancasila tidak pernah dipertentangkan dengan agama. Karena Pancasila itu diambil dari Al-Quran.
Pancasila itu diambil dari Quran. Itu yang perlu kita sadari. Makanya perlu ngaji. Ketuhanan yang Maha Esa itu ayat Quran. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Itu ayat Quran. Siapa yang menolak ketuhanan Maha Esa murtad dari Islam. Ketuhanan Maha Esa, Tuhan itu Allah yang Esa. Tiba-tiba kita bilang, Tuhan gak mungkin satu. Kalau memelihara semesta gini lebarnya mungkin kira-kira 20 lah yang cocoknya Tuhan itu. Dia murtad dari Islam, betul gak? Nah, siapa yang menolak Pancasila? Orang Islam tidak ada. Mana mungkin kita menolak ayat Quran wa ilahukum ilahu wahid atau qul huwallahu ahad? Tidak mungkin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tiga-tiganya bahasa Arab. Manusia, adil, adab, bahasa Arab tiga-tiganya. Bagaimana mungkin orang Islam menolak kemanusiaan yang adil dan beradab? Bangsa Indonesia ini harus berpandangan berketuhanan Maha Esa. PKI, ateis, komunis nggak boleh ada. Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, nggak boleh berkebinatangan yang zolim dan biadab, nggak boleh. Siapa yang menolak sila kedua? Nggak ada yang menolak sila kedua. Manusia kita adil, adil itu bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya adil? Adil. Apa bahasa karunya adil? Kaikin bahasa karuna adil. Bahasa karuna adil, adil. Mana? Apa bahasanya? Nggak ada. Ahadu bahasa Batakna adil. Bahasa Batakna adil, adil. Apa bahasa Jawa? Kayak apa? Cara Jawa ini adil itu apa? Bahasa Jawa ini adil itu ya adil. Mana? Nggak ada kata-kata lain. Cari sampai gondol nggak ketemu. Apa bahasa Mendilingnya adil? Adil. Apa bahasa Acehnya adil? Adil. Terus kita tiba-tiba dibilang musuh besar Pancasila. Adil itu ayat Quran dibaca tiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu kan dibaca tiap Jumat. Betul. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Siapa yang menolak keadilan? Enggak ada. Orang Islam. Kalau kita menolak adil berarti kita zalim. Betul. Nah, kenapa dimasalahkan sekarang ini? Saya tidak cerita politik ini Pak, ini saya cerita agama nih. Agama apa politik ini? Agama ini yang saya bicarakan. Jangan sampai agama kita dianggap musuh Pancasila, gila. Kalau gitu orang beragama dibuang semua nanti. Gak boleh hidup orang beragama di Indonesia ini kalau begitu, karena musuhnya Pancasila. Kan bahaya itu, betul gak? Karena nggak ada bahasa Indonesianya adil, maka adil itu berarti yang bawa orang Islam. Yang bawa adil ke Indonesia itu berarti orang Islam. Orang nggak ada bahasa Indonesianya kok, cuma bahasa Arab adil satu-satunya. Kalau orang Islam yang bawa adil, yang ngerti adil itu orang Islam. PKI mencoba mengartikan adil, ada adil cara PKI. Ripka Ciptaning, Oneng itu kan anggota DPR dari PDI. Dia bilang apa? Adil itu sama rata sama rasa. Loh, kalau sama rata sama rasa menurut Islam tidak adil. Adil dalam Islam serasi dan seimbang. Yang banyak diberi banyak, yang sedikit diberi sedikit. Masa yang banyak sama yang sedikit dikasih sama? Adil nggak itu? Orang Jawa 130 juta di Indonesia. Orang Cina nggak sampai 10 juta. Terus uang negara 100 triliun untuk orang Jawa, 100 triliun untuk orang Cina. Adil apa nggak itu? Sama kan? Sama-sama 100 triliun. Adil nggak? Ya nggak adil, sama itu nggak adil. Kalau ada orang istrinya 2, istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya belum ada karena baru nikah. Istri pertama dikasih belanja 5 juta sebulan, istri kedua dikasih 5 juta. Sama kan? Sama. Adil apa nggak? Nggak adil. Yang ngerti adil tuh Allah dan Rasulnya. Kita nggak ngerti adil, maka kita harus ikut Islam. Paham? Kalau PKI adilnya sama rata sama rasa. Bikin teh misalnya, ini bikin kopi.
airnya secangkir, kopinya secangkir, gulanya secangkir, aduklah minum, kalau enggak mendelik matamu. Itu adil PKI, sama rata sama rasa, enak didengar tapi nggak bisa dilaksanakan. Enak didengar, kita ini harus sama rata, sama rata. Presiden sama rakyat harus sama-sama. Kalau miskin sama-sama miskin, kalau kaya sama-sama kaya. Omong kosong. Kita jalan kaki, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda motor, nggak punya Honda, kita jalan kaki. Presiden mau jalan kaki. Omong kosong aja itu. PKI namanya penipu. Enak didengar, nggak pernah dilaksanakan itu. Adil cara Islam itu serasi dan seimbang. Kalau bikin kopi, yang banyak ya dikasih banyak. Airnya secangkir, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah. Kan nggak sama kan? Aduk sampai rata, minum. Jelas lebih enak. Hari ini kita ditipu, Pak. Orang Islamnya harus cerdas. Kita jangan mau ditipu dengan slogan-slogan. Sama rata, sama rasa, mana ada sama. Kita bayar BPJS setengah mati, betul nggak? Giliran direkturnya gajinya 1 bulan ratusan juta. Sama apanya? Apa sama? Mereka dapat gaji ratusan juta, 150 juta gajinya sebulan, belum tunjangannya. Tunjangannya 1 tahun bisa dapat 1 miliar. Sama apanya? Kita nggak bayar didenda, betul nggak? Udah mati pun suruh bayar. Apa sama apa? Jadi jangan menipu rakyat. Itu tidak adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kanan nas ummatan wahidah. Adalah manusia umat yang satu. Kita begitu bersatu kita. Orang Aceh dengan caranya, orang Medan dengan caranya, orang Solo dengan caranya. Berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Memang berbeda-beda, nggak boleh disamakan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak pernah berontak. Tapi kita nggak boleh samakan. Orang Sumatera harus kayak orang Jawa, mana bisa. Kita dari kecil disuruh mengatakan yang ada apa adanya. Kita ini orang Sumatera, buka kulit nampak isi. Tak senang bilang tak senang, senang bilang senang, begitu kan? Kalau tak senang bilang senang, munafik namanya menurut orang Sumatera, betul. Kalau orang Jawa kan lain. Memang diajar lunak, mau ngomong tidak aja nggak berani orang Jawa. Bagaimana Pak? Ya insya Allah nanti kita mana berani bilang tidak orang Jawa. Dia menjaga perasaan orang, lembut hatinya, lunak. Kalau kita mana ada, kalau tidak ya tidak. Nggak setuju aku Pak, ya kan? Bagaimana? Pokoknya tidak, tapi tidak. Nah, kalau orang Medan begitu. Kalau orang Jawa memang dia nggak tega mengatakan sebenarnya, itu nggak tega, takut nyinggung perasaan orang. Itu budaya mereka. Kita kumpul 5 orang ini, ada satu yang ketiaknya bau. Kalau kita orang Medan kan, lah bau kali ketiak kau bah, pergi kau, mandi kau dulu. Sengit kali nih. Ah itu kita, betul gak? Orang Jawa nggak bisa begitu, mereka punya perasaan. Kamu itu kalau nanti pulang mandi pakai sabun Lux, wah itu harum, saya udah coba. Jadi kalau kita mandi pakai sabun Lux, ketek kita dicuci pakai sabun Lux. Itu nanti wah hasilnya makros. Itu orang Jawa, nggak berani dia bilang ketiak kau bau, gitu nggak berani dia. Cuman dibilangnya kalau pulang nanti mandinya pakai sabun Lux. Nah, itu cara orang Jawa. Kita mau dibikin kayak Jawa nggak bisa kita. Orang Jawa di sini aja nggak kayak gitu. Telek gue. Nah, kalau orang Jawa sini udah kayak gitu. Kita orang Sumatera, walaupun orang Jawa kalau udah lahir di Sumatera, gayanya nggak sama, betul nggak? Terus bagaimana mau disatukan? Nggak bisa. Kalau orang Jawa keinjak kakinya, sampai lecet kaki itu masih minta maaf dia. Mas, aduh, maaf mas, kaki saya mas, aduh mas, keinjek. Diinjek orang, dia yang masih minta maaf. Orang Medan mana ada itu orang Sumatera. Hei, matamu. Kan begitu ya enggak? Ya itulah kita, jangan ditukar-tukar.
Orang semuanya mau disamakan, semuanya harus Islam Nusantara, Islam model Jawa. Mana cocok kita itu? Cocok kita itu? Cocok sama kita itu? Enggak cocok kita. Kita itu terang-terangan aja masuk Islam ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau sudah Islam, kau belajar agama. Yang nomor satu, kau tinggalkan makan babi. Itu orang Islam, ya enggak? Kau kan mau sebelum Islam makan babi kan? Wah, 3 kali sehari makan babi. Kalau sudah masuk Islam jangan makan babi. Kalau di Jawa mana ada begitu? Udah masuk Islam diajari nyanyi. Ler ilir, ler ilir. Apa ler ilir? Kita orang Sumatera nggak ngerti apa itu ler ilir, ilir ilir. Iler ya iler. Jadi memang beda. Makanya ditulis di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita berbeda-beda, tapi tetap satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak pernah berontak. Kanan nas ummatan wahidah, persatuan Indonesia. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bahasa Arab semua. Kerakyatan, rakyat bahasa Arab. Dipimpin oleh khidmat bahasa Arab. Dalam permusyawaratan musyawarah bahasa Arab. Perintah Allah di Quran, wasyawirhum fil amr. Tiap urusanmu musyawarahlah kamu. Yang terakhir perwakilan, wakil bahasa Arab. Tuh. Kita itu disuruh musyawarah. Yang musyawarah itu wakil-wakil kita. Kita ngangkat wakil rakyat, DPR, DPRD, DPR RI. Yang bermusyawarah mengangkat pejabat, wali kota, gubernur, presiden. Wakil-wakil kita, bukan kita. Itu sila keempat. Wakil-wakil kita, jadi nggak banyak biaya. Milih wali kota cukup 52 bungkus nasi padang, jadi wali kota. Sekarang mau jadi wali kota yang milih sekota Medan 2,5 juta orang, 25 miliar belum tentu jadi wali kota. Ada yang jadi bupati udah keluar 25 miliar kalah, joget di jalan pakai celana dalam, tang ding ting tang ding teng tang. Gila. Terlalu besar biaya. Dulu DPR RI, MPR gabung memilih presiden. Pasal Undang-Undang Dasar kita, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR aja yang kerja. Lu kita sekarang seluruh Indonesia memilih, waduh berapa triliun, berapa ratus triliun habis duit. Semua minta duit. Tim sukses semua minta duit. Calonnya kalah, tim suksesnya kaya. Saya tim suksesnya Prabowo kalah, saya punya mobil, saya punya motor. Saya tim suksesnya ini kalah, tapi calonnya kalah, tim sukses tetap dapat duit. Bagaimana nggak hancur negara? Udah menang ya nyolong. Wali kota Medan 3 masuk penjara. Alhamdulillah. Siapa lagi? Rohutman. Itu sepupu saya Teguh Eldin. 200 juta jadi embat sama dia, apalagi 200 miliar. Paham? Baru yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bahasa Arab. Yang bawa adil orang Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia, kita nggak kenal adil. Yang berlaku di sini pat-pat gulipat, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Yang membuat adil itu Islam. Yang ingin saya sampaikan lagi, sadari bahwa kita yang pertama tadi, jangan pernah mempertentangkan Pancasila dengan agama Islam, jangan. Ini sekarang sudah ada Kepala BPIP bilang Pancasila itu religius sekaligus sekuler. Bencong dong. Kalau sudah religius nggak mungkin sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan negara. Kalau Pancasila itu religius berarti agama menyertai negara. Tiba-tiba Pancasila itu sekaligus religius sekaligus sekuler. Bencong dong. Sekuler memisahkan agama dengan negara. Religius memakai agama dalam negara. Indonesia ini religius bukan sekuler. Buktinya semua pejabat kita disumpah pakai Quran. Sini aja pegang. Ya kan? Seluruh pejabat kita kalau Islam disumpah pakai Quran. Betul? Berarti agama dibawa, nggak dipisah.
Kalau Kristen disumpah jadi pejabat, disumpah pakai Injil, betul? Berarti bawa agama, betul nggak? Dan buktinya Indonesia ini tidak sekuler, religius, beragama Indonesia ini, bukan memisahkan agama. Masjid-masjid dibantu pakai uang negara, gereja-gereja dibantu pakai uang negara. Kalau sekuler nggak boleh. Di Amerika, di Eropa itu negara sekuler. Pemerintah nggak boleh bantu gereja. Gereja nggak bisa, nggak ada duit, tutup. Berapa banyak gereja di Amerika, di Eropa dibeli orang Islam. Nggak bisa membiayai diri sendiri. Dibeli, udah jadi masjid sekarang, ratusan sekarang. Saya ke Amerika aja meresmikan satu gereja besar 1,5 hektar yang dibeli oleh orang Islam. Saya diminta jadi imam sana, nggak bisa saya harus pulang, saya pergi negeri waktu itu. Itu negara sekuler, kita bukan negara sekuler. Dan di Indonesia nggak boleh ada tempat perjudian, tempat pelacuran. Nggak boleh ada di Indonesia tempat pelacuran, tempat perjudian. Nggak boleh ada tempat pemabukan, nggak boleh ada. Itu undang-undang. Ada nggak judi di Medan? Ada nggak? Pasti liar kalau ada. Karena negara tidak membolehkan ada perjudian. Undang-undangnya nggak boleh. Makanya Kapolda yang baru pidato. Saya minta seluruh Kapolres menutup tempat judi togel. Berarti ada. Kalau ada berarti melawan hukum, melawan undang-undang. Berarti ada permainan antara pengusaha bejat bekerja sama dengan penguasa bejat. Kalau ada tempat pelacuran berarti ada pengusaha yang mau makan uang lendir dan ada pejabat yang mau makan uang lendir. Karena nggak boleh. Saya ingat waktu wali kota Bahtiar Ja'far di demo orang di kantor wali kota, zaman Pak Harto, masih zaman Orde Baru. Orang datang bawa karton ditulis-tulis, tutup Pulau Sicanang, tutup Pulau Sicanang. Jerit-jerit ibu-ibu. Wali kota turun dari lantai 2. Apa nih? Ngapa pula nih? Ada masalah apa nih? Kata orang-orang Melayu dari Sicanang, tutup Pulau Sicanang, tutup Pulau Sicanang. Ada apa Pulau Sicanang? Pulau Sicanang itu ada tempat pelacuran. Kata wali kota Medan waktu itu Bahtiar Ja'far, besok terbit matahari saya perintahkan Kapoltabes MS, dulu namanya Kapoltabes MS, Kolonel Khairuddin itu waktu itu, bahkan jadi Kapolri. Itu saya tutup itu semua satpol PP saya kerahkan, besok pagi tutup. Terus Bahtiar Ja'far bilang kalau minta tutup baik-baik aja, ngapain marah-marah sama saya? Memang saya pernah meresmikan. Kok saya yang dimarahi? Kan saya nggak meresmikan. Minta tutup ya tutup, sudah kita tutup. Mana ada di Indonesia wali kota gunting pita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan tempat pelacuran Al-Barokah, itu ada? Ada nggak? Nggak ada, karena itu melawan hukum. Berarti negara kita religius, melarang adanya pelacuran, betul nggak? Melarang adanya perjudian, melarang adanya mabuk. Tapi ada juga Pak, berarti ada kong kali kong melawan hukum. Siapa bilang negara Indonesia sekuler? Negara Indonesia religius. Ada musabaqah tilawatil Quran, dibiayai negara tiap tahun. Berarti religius. Kalau sekuler nggak boleh ada itu. Nggak boleh uang negara untuk agama, karena sekuler, agama dipisah dari negara. Jadi kalau ketua BPIP bilang Indonesia itu Pancasila itu religius sekaligus sekuler, suntuloyo. Saya dengar itu dia bilang Pancasila itu religius, beragama, tapi dalam pelaksanaannya harus sekuler, bukan sekulerisme, tapi sekuleritas. Kan bodoh ini. Sekulerisme dengan sekuleritas, akar katanya sama-sama sekuler. Cuman sekulerisme itu pahamnya, sekuleritas itu pelaksanaannya. Nasionalisme itu pahamnya, nasionalitas itu adalah pekerjaannya. Jadi sama-sama nasional, sama-sama sekuler. Mau dipelintir-pelintir dikiranya orang Indonesia bodoh semua, Pak. Ini yang saya mau beritahu, walaupun di kampung kita tinggal,
Kita harus tahu keadaan negara kita, jangan sampai kita ikut-ikutan mengatakan agama musuh terbesar daripada Pancasila. Bahaya itu. Nah kemarin dia nambah lagi omongan, kita tidak usah lagi pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pakai salam Pancasila. Tadi malam sudah disosialisasikan di Hotel Polonia, adik saya hadir. Jadi salamnya gini, letakkan tangan, salam Pancasila. Oh, harus dipukulkan ke dada karena supaya Pancasila itu masuk ke dalam dada. Kok kayak Hitler, Jerman über alles. Mirip. Jangan kau rusak negara kami. Assalamualaikum itu adalah syariat Islam. Setuju? Syariat Islam atau adat istiadat? Syariat Islam. Kata Nabi, siapa memberikan ucapan assalamualaikum dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Ini hadis Bukhari dalam kitab Bulughul Maram. Siapa menjawabnya waalaikumsalam 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi 20 pahala. Kalau dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 pahala. Ayo kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat 30 pahala, bapak-bapak, ibu-ibu dapat 30 pahala. Hukumnya memberi salam sunnat, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau sudah ada sunnat wajib, itu berarti syariat Islam. Setuju? Tiba-tiba mau ditukar salam Pancasila, berapa pahalanya di situ? Hah? Kok tega-teganya sudah 74 tahun merdeka baru sekarang ada kepala pembinaan ideologi Pancasila mau menukar assalamualaikum jadi salam Pancasila? Kan sontoloyo itu. Kita diam. Jadi ustadz diam, jangan ceramah begitu, ceramah agama saja. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, kita dihancurkan begini kok disuruh diam. Jadi ustadz tuh harus adem. Kalau mau adem masuk kulkas kau, sama otak-otakmu beku dibikinnya. Orang agama kita mau dirusak, salam kita mau dibuang kok, betul? Bagaimana ini? Soekarno 20 tahun jadi presiden, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang menggali Pancasila itu Bung Karno nggak ada bilang salam Pancasila, nggak ada. Yang menggali Pancasila itu Bung Karno, yang menyempurnakan kata-katanya itu Haji Muhammad Yamin, sarjana hukum, orang Minang. Nggak ada mereka mengatakan seperti itu. Pak Harto 32 tahun tetap aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai zaman SBY assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang tiba-tiba salam Pancasila? Apa-apaan ini? Kok kayak merasa ya perasaan saya. Kok kayak zaman PKI sih? Nggak suka sama agama. Nggak suka sama agama. Dan yang dirusaknya Islam. Assalamualaikum itu kan Islam punya, betul nggak? Om Swastiastu nggak disebut. Marilah kita ganti Om Swastiastu menjadi salam Pancasila. Nggak ada, betul nggak? Marilah kita ganti Shalomnya orang Kristen menjadi salam Pancasila. Nggak ada. Yang diucapkan apa? Marilah kita ganti assalamualaikum dengan Pancasila. Ini kan Islam aja yang jadi sasaran ini. Kenapa? Tanda tanya kita. Kenapa Islam yang 230 juta di Indonesia dari 267 juta kok Islam yang jadi sasaran? Agama lain kok enggak? Kalau kata-katanya marilah kita ganti Om Swastiastu menjadi salam Pancasila, berarti yang kena orang Hindu, kan gitu kan? Saya nggak ngerti saya. Sebetulnya saya mau ceramah tentang yang baik bagus, tapi bagaimana ini mau dibiarkan? Udah mulai keliling Indonesia dia mensosialisasikan salam Pancasila, begitu. Bagaimana? Mau kalian tuh? Nanti khotib Jumat kita salam Pancasila gitu.
Oh ini enggak Pak, kalau untuk urusan orang-orang Islam silakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang lain agama, mesti salam Pancasila. Loh kok kau gusur pula agama kami gara-gara ada orang lain? Orang lain lakum dinukum waliyadin. Kita nggak mau urus, kok kau urus-urus, kami kok harus ngurus-ngurus orang. Ini semua mau belok-belok aja.